Nah, sudah. Sudah. Sudah ya? Sudah, Bu? Oke ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Ya, Selamat Pak. sore, Pak. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Pak. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahannya, marilah kita berdoa dulu ya. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita didik ya. Dari sini apa yang Anda ketahui tentang perkembangan dan peserta didik? Kalau saya sendiri, perkembangan itu adalah proses perubahan baik secara tumbuh kembang maupun secara ilmu pengetahuan dan wawasannya. Dan tentang peserta didik di sini adalah siswa yang kita didik, yaitu peserta yang mengikuti proses pendidikan yang kita ajarkan di kelas. Untuk itu, perkembangan peserta didik menurut kalian apa yang kalian ketahui? Mungkin saya coba, Pak ya. Ya. Mungkin kalau dari perkembangan peserta didik itu adalah mungkin suatu proses ya Pak, suatu proses bagaimana seorang siswa itu untuk belajar berdasarkan pada lingkungannya, proses untuk mengembangkan pemikirannya secara psikologis dan dipengaruhi oleh biologisnya juga ataupun melalui dari lingkungan. Mungkin itu Pak. Ya, oke, bagus. Untuk yang lain teman-teman, bagaimana arti perkembangan peserta didik itu? Oke, mungkin saya coba nggih, Pak. Oke, perkembangan peserta didik adalah sebuah perubahan yang terjadi pada setiap individu, baik itu terjadi secara fisiknya maupun psikologisnya. Mungkin dari perkembangannya bayi sampai ke dewasa. Saya rasa untuk perkembangan ini bersifat dinamis ya Pak, selalu berkelanjutan dan mungkin nanti akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan pada nantinya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan perkembangan Saya, peserta Pak, didik. dari Pak Sudarsono, Pak. Oke, bagus. Terkait dengan peserta didik, perkembangan peserta didik itu merupakan proses pertumbuhan dan perubahan bertahap pada diri individu sejak usia dini hingga dewasa, meliputi aspek fisik, kognitif, emosi, sosial, dan kepribadian. Mungkin itu, Pak. Oke, iya, oke, bagus. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, saya Pak mau berpendapat. Iya. Oke, menurut saya perkembangan peserta didik itu adalah perubahan yang saling berhubungan baik secara fisik maupun psikis. Dan itu akan meliputi berbagai hal untuk di diri individu peserta didik. Mungkin itu dari saya. Iya. Jadi dari teman-teman yang lain ini, dari Bapak Ibu sudah bagus ya mengenai tentang perkembangan peserta didik itu. Jadi tadi membahas tentang pengertian perkembangan dan tentang peserta didik. Berikutnya, apa bisa dilanjut dengan PPT-nya? Ya bisa Pak. Ya, Oke, yang ini materinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan peserta didik ya. Berikutnya, apakah Anda memiliki teman yang cepat belajar membaca, sementara yang lain butuh waktu lebih lama? Menurut Anda, apakah yang menyebabkan perbedaan ini? Ya. Mungkin saya boleh bercerita ya, Bu ya? Silakan, Pak. Iya, Ya, silakan. silakan, Ya. Pak. Ini Pak, yang terjadi itu sama dengan waktu saya masih kecil dulu. Saya waktu masih kecil dulu itu mengalami ini, setelah dari masa TK itu saya ke SD itu saya mengalami ini yang namanya terlambat membaca buku. Jadi saya waktu awal sekolah SD kelas 1 itu saya tidak bisa membaca buku dengan lancar. Dan akhirnya guru saya setiap kali saya selesai sekolah, jadi guru sekolah saya selalu memberikan les untuk membaca buku cerita atau buku yang lebih simpel. Selain menulis juga membaca setiap kali saya pulang dari sekolah. Jadi ada les tambahan. Jadi pas saya dulu itu waktu saya kelas 1 itu karena saya terlambat daripada teman-teman saya, jadi waktu selesai pulang, teman-teman saya pada pulang, saya melanjutkan membaca buku dengan ditemani oleh guru sekolah saya, guru kelas 1. Dan akhirnya saya lebih sering membaca buku dan diberi PR untuk sering-sering membaca buku, dan akhirnya saya lebih suka membaca buku cerita di perpustakaan. Dan setelah lama akhirnya saya bisa lancar membaca buku. Nah, itu yang saya alami, dan ada juga teman yang saya lihat ada yang memang sudah lancar membaca bukunya, mungkin dari TK sudah bagus, ada juga yang terbata-bata, ada yang juga seperti saya guru saya memberikan les tambahan untuk supaya saya bisa membaca buku. Jadi dari karakter beberapa teman saya, ada yang membaca bukunya cepat, ada yang membaca bukunya terbata-bata, dan ada yang seperti saya membutuhkan bimbingan secara khusus, yaitu sering membaca buku setelah selesai proses pembelajaran waktu SD. Itu yang mau saya ceritakan. Nah, untuk ini, apakah Anda memiliki teman yang cepat belajar membaca, sementara yang lain butuh waktu lebih lama? Menurut Anda, apakah yang menyebabkan perbedaan ini? Dari saya, Pak. Ya, Dari Sudarsono, Pak. ya, oke, Pak. Menurut saya, yang menyebabkan perbedaan ini mungkin anak tersebut kurang dalam belajar. Mungkin Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak atau teman yang belajar membaca itu lambat. Itu ya, mungkin faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan teman. Itu sangat berpengaruh sekali, Pak. Misalkan ya, dari belajar di sekolah, lalu di rumah dia bermain aja tanpa menghiraukan waktu belajar, sehingga menyebabkan dia terlambat di dalam belajar membaca. Karena oke, karakter dari siswa itu kan berbeda-beda, Pak. ya, Jelasnya ada yang memiliki tingkat kecerdasan yang bagus, ada ya, yang memiliki tingkat kebugaran yang berbeda pula, Pak. Terima ya. kasih, Pak. Oke, bagus Pak Sudarsono. Jadi karena faktornya itu menurut Pak Sudarsono, bagaimana menurut faktor teman-teman yang lain ini? Nah, menurut saya, Pak ya, Iya, ya, jadi mungkin bawaan juga berpengaruh, tapi misal bawaannya itu apa ya,
rendah, tapi misal orang tuanya itu sering ketika kecil sering membacakan buku eh, kok secara berkala, itu bisa sangat mendukung untuk dia mempengaruhi dia cepat membaca. Itu yang pernah saya tahu. Jadi Ya, memang ada banyak faktor seperti kata Pak Sudarsono. Oke, oke. terima kasih. Ya, terima kasih ya, bagus ya. Terus yang lain mungkin ada yang menambahkan dari Mungkin saya Diki, Pak Pak. akan menambahkan Oh sedikit. ya, Nggih. Mungkin memang ada perbedaan ya Pak antara ya, kecepatan membaca anak. Nah, kalau ya, misalnya eh, pengalaman pribadi tentang anak saya mungkin Pak ya. Jadi ya, memang ada perbedaan. Ketika eh, anak memang sudah mempunyai apa ya Pak ya, kosakata lebih dari anak itu sendiri. Mungkin kosakata lebih itu bisa ketika orang tua itu sering berbicara, sering membacakan buku, mengenalkan lah Pak itu ya. Nah, itu ya, akan ada anak cenderung akan cepat untuk belajar membaca. Kemudian mungkin lingkungan. Jadi sejak dini anak itu sudah dikenalkan dengan bacaan-bacaan ya Pak. Mungkin apa ya aktivitas-aktivitas membaca walaupun sebelum tidur diberikan diberceritakan. Nah, itu juga akan mempengaruhi anak untuk cepat belajar membaca. Kemudian mungkin pengaruh dari lingkungan ya Pak ya. Jadi mungkin kita juga harus bisa membuat lingkungan itu lingkungan yang positif di mana nanti eh, anak itu akan terbiasa mendengarkan suatu cerita ataupun apa ya orang tua yang selalu membacakan buku untuk anaknya dan itu akan sangat mempengaruhi anak dalam kecepatan membaca itu Pak yang saya ya, ya, bagus ya Bu ya. Jadi sampaikan. dari beberapa pendapat ini kesimpulan yang bisa diambil faktor apa saja ini yang tadi dari Pak Sudarsono, dari Bu Siti Nafsia, dari Bu Endang, faktor apa ini yang menentukan dari anak ada perbedaan ini? Tadi ada faktor apa aja, Bu? Faktor dari luar dan dari dalam ya, Ya Pak, sama internal lingkungan, dan eksternal. Terus juga faktor eksternal. dari apanya itu dari dirinya internal, atau hmm, Internal, dari gitu. internal, Oke. eksternal, eksternal, terus dari apakah bawaan gen itu mempengaruhi apa enggak? Kalau menurut saya sangat mempengaruhi, Pak. Sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi bila mana orang tuanya itu sejak awal itu sudah pinter, sudah pandai, Ya, tidak menutup kemungkinan anaknya gennya itu juga pandai juga, Pak. oke, bagus. Dengan pola pembelajaran yang baik tadi ya, ya Bu ya. Selain faktor dari keluarga, dari lingkungan, dari gennya, juga faktor pola asuh juga tadi ya Pak ya. Atau yang memberi apa tadi? Yang diajarkan kosakata tadi ya dari Bu Endang tadi, terus dibacai apa ini buku bacaan, terus juga apakah makanan juga menentukan Pak Sudarsono? Sangat Kalau menentukan, Pak. gizi, Sangat apakah menentukan, Pak. makanan Sangat juga menentukan menentukan ya? apabila Makanan gizi juga menentukan. ya, misalkan misalkan Ya, kalau anaknya gizinya kurang, berarti tingkat konsentrasi, tingkat belajarnya juga sangat kurang, Pak. Karena kalau ya, gizinya terpenuhi, saya yakin itu akan bisa lebih cepat tingkat cara berpikirnya, Pak. Sehingga cepat oke, belajar membaca bisa, maupun yang ya, lainnya, Pak. oke, bagus. Sudah semua sudah terpenuhi ya ini ya, yang menyebabkan perbedaan ini ya, Pak ya, Pak ya. Berikutnya lanjut slide yang kedua. Apakah ada saran mungkin dari yang lain atau sanggahan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? belum Pak. Atau ada yang menambahkan? Nggak ada?
Ada Pak. Ya, berarti lanjutnya ini ya, di kelas kita sering menemukan siswa memiliki kecepatan belajar berbeda, ada yang aktif bertanya, ada yang pendiam. Mengapa hal ini terjadi? Apakah hanya karena kemampuan bawaan atau faktor lain? Ini pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Iya, di kelas kita sering menemukan siswa yang memiliki kecepatan belajar berbeda, ada yang aktif bertanya, ada yang pendiam. Mengapa hal ini terjadi? Apakah hanya karena kemampuan bawaan atau ada faktor lain? Selain mungkin saya Pak Nggih. Ya, Selain kemampuan bawaan, Pak, ya, mungkin juga ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi siswa itu cepat dalam belajar. Yang pertama ya, mungkin gaya belajar, Pak. Kita ketahui ya, bahwasanya gaya belajar kan ada tiga, yaitu gaya belajar yang cocok dengan siswa itu ada visual, kemudian ya. auditory dan juga ada kinestik. Nah, ketika guru menerapkan pengajaran dengan metode tertentu yang sesuai dengan siswa, maka mereka akan cepat untuk memahami dan mungkin akan lebih aktif gitu. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke lingkungan itu mungkin lingkungan sekolah ya Pak itu juga akan berperan ketika siswa akan pembelajaran yang lebih cepat. Kalau misalnya lingkungan itu lebih positif ya eh, itu akan siswa akan merasa nyaman Pak untuk belajar. Ini juga akan meningkatkan tingkat pembelajaran siswanya. Seperti itu Pak. Oke, Nggih, itu dulu Pak sementara Pak. ya, ya. Mungkin Oke, teman-teman yang bagus lain. ya. Untuk yang lain, apakah ada yang mau menambahkan atau mungkin berbeda dengan Bu Endang? Atau ada yang menambahkan dari ini jawabannya atau tidak cocok jawabannya? Gimana? Ada yang mau menambahkan atau menyangga dari jawaban tadi? Eh, ini Pak, kalau saya Pak ya, 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 saya setuju dengan pendapat Bu Endang tadi. Jadi memang ada ya, banyak faktor ya, dari mungkin bawaan bisa, lingkungan bisa. Jadi mungkin kalau bawaan ada yang pendiam, tapi ketika dia di lingkungan apa ya, mendorong dia untuk aktif bertanya, itu bisa mengaktifkan dia bertanya. Jadi memang ada banyak faktor. Jadi pada intinya saya setuju dengan pendapat Bu Endang tadi juga. Begitu kalau menurut saya. oke. Terus yang lain? Dari saya Pak, Ya, terkait dengan mungkin bisa di share screen lagi pertanyaannya Pak yang tadi Pak. ya pertanyaannya tadi ya. Iya, di share screen lagi Pak. Ya, terima kasih Pak sudah muncul Pak. Oh iya, Terkait dengan anak yang pendiam itu berbagai alasan yang bisa disampaikan Pak. Mungkin anak itu kurang percaya diri, pemalu, kesulitan berkomunikasi, mengalami trauma atau bullying atau faktor yang lainnya Pak. Terutama di sekolah-sekolah saat ini banyak sekali terjadi bullying, Pak. Sehingga anak itu menjadi minder, menjadi pemalu, sehingga mau menyampaikan pendapatnya aja dia tidak berani. Jadi kurang percaya diri, Pak. oh iya kurang percaya diri ya. Salah satu faktornya yang menyebabkan anak tadi
pendiam ya, ya Pak ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kesimpulannya faktor apa aja nih yang menyebabkan anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda? Adanya yang aktif bertanya, ada yang pendiam, ada yang apa ini karena faktor bawaan atau faktor lain lah. Dari sini kecepatan belajar ini yang berbeda ini ada yang aktif, pendiam, mengapa hal ini terjadi tadi kan ya. Dari ini tadi ada beberapa faktor ya dari Pak Sudarsono karena kurang percaya diri ya. Terus dari Bu Iya, Endang Pak. tadi yang bisa dipetik apa tadi Bu? Dari Bu Endang tadi. Gaya belajar, Pak. Perbedaan gaya belajar siswa. Perbedaan gaya belajar siswa. Terus Kemudian lingkungan dan dukungan dari sekolah ataupun orang tua. Tadi. kurang dukungan dari keluarga dan orang tua. Kalau Bu Siti Novia tadi apa Bu? Keduanya mempengaruhi. Keduanya mempengaruhi. Ya. Ya. Dari kesimpulannya. Terus untuk bagaimana anak ini supaya aktif bertanya, mungkin bisa apa ini ya? Bisa diskusi yang paling bagus pembelajaran yang seperti gimana? Terus model anak yang mengalami seperti pendiam atau bertanya apa solusinya yang dilakukan di saat terjadi di ruang kelas di dalam pembelajarannya. Bisa diulang, Pak. Tadi kan ada beberapa apa itu ada faktor yang menyebabkan anak itu pendiam terus tidak aktif. Lah di saat ini teman-teman ini atau Anda mengalami kejadian ini apa yang Anda lakukan di dalam ruang kelas tersebut supaya anaknya yang pendiam ini jadi aktif seperti itu. Ya coba ya Pak ya. Iya. Ya, mungkin Apakah dikasih waktu atau gimana ini? ini masih pertanyaan yang tadi Pak ya? Masih Iya. melanjutkan pertanyaan yang tadi ya? Itu mungkin ini Pak, melakukan pendekatan kepada siswa. Mungkin guru lebih memberi pendekatan kepada siswa untuk memahami bagaimana gaya belajarnya, untuk mengetahui solusi yang terbaik untuk siswa ini tuh cara belajarnya itu gimana gitu itu. Mungkin salah satunya ya pendekatan ke siswa, mungkin tidak hanya pendekatan ini aja ya Pak, tapi juga secara personal. Mungkin apakah dia juga ada mengalami kendala mungkin atau ada masalah secara psikologisnya atau mungkin ada broken home kan juga bisa itu masalah dari rumah. Nah itu mungkin pendekatan kepada siswa Pak kalau dari saya. Iya. Terus berarti ini kan berarti ada masalah ya Bu ya, ada problem kan ya, ada problem di dalam kelas ya Bu ya. Terus tadi penanganannya seperti itu ya Bu ya. Penanganannya seperti itu, terus setelah ditangani seperti itu, apa yang dihasilkan dari pembelajaran sesuai dengan masing-masing karakter siswa ya ini ya, gaya ya Bu ya. Jadi setelah ketemu permasalahan itu tadi, terus dikasih solusi, terus setelah dikasih solusi ditawarkan ke siswanya, apakah yang terjadi Bu? Setelah siswa ini dilakukan pembelajaran menurut gaya pembelajaran yang berbeda-beda tadi yang karakternya itu. Gimana mungkin? Iya Pak Sudarsono ya. Itu terkait dengan yang tadi, Pak. Iya.
untuk membantu anak pendiam menjadi lebih aktif. Iya, Menurut saya loh ya, iya, iya, itu mungkin anak tersebut perlu diberikan dukungan tanpa adanya paksaan, iya, berikan contoh perilaku sosial yang baik, iya, membangun rasa percaya dirinya. Tadi kan percaya dirinya kan nggak ada, iya, sehingga iya, dia kan malu. Di sini iya. kan harus dibangun rasa percaya dirinya, mungkin bisa dengan memberikan pujian-pujian. Misalkan, Oke, kamu pinter, kamu baik, kamu bagus, kamu macam-macam. Pokok bentuk-bentuk pujian. iya, Sehingga oke. untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Dan mungkin Ah, bisa memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. oke, Mungkin anak tersebut bisa diajak berbicara dari hati ke hati. Kenapa sih kamu kok diam aja? Ada masalah apa? Mungkin nanti bisa dicarikan solusinya. Mungkin nanti bisa dilibatkan ke kelompok, misalkan dengan temannya, untuk bisa berdiskusi, sehingga menimbulkan rasa percaya diri sehingga anak tersebut tidak menjadi pendiam. Mungkin itu, Pak. ya, oke, udah bagus ya. Berarti anak didekati secara lebih mendalam ya Pak ya. Ya, Pak. Dari hatinya juga, terus kenapa kok tidak bisa, terus juga akhirnya dimotivasi supaya dia bisa ya Pak ya. Ya. Nah, terus apakah di sini yang mau menambahkan lagi? Saya mungkin Pak menambahkan sedikit. Ya, Mungkin anak perlu diberikan peran kecil Pak di kelas. Jadi sesuai ya, dengan kemampuannya maksudnya. Jadi misalnya diberikan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya anak itu bisa menjawab sehingga untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada siswanya. Sehingga nantinya dia akan lebih percaya diri dan mau untuk menjawab pertanyaan dan akan mungkin lebih aktif lagi ketika kita memberikan eh, dukungan atau motivasi dengan cara bagaimana mereka memberikan peran kecil kepada mereka seperti itu, Pak. ya, oke, oke. Oke, mungkin ada yang lain yang mau menambahkan, apakah di kelas ini apakah perlu suasana belajar yang menyenangkan? Yang kita ketahui kan ada pembelajaran anak-anak ini kan gimana caranya supaya aktif, supaya anak ini senang pembelajaran yang kita ajarkan, antusias, dan dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gimana Bu? Apakah pertanyaan saya ini kurang pas atau gimana? Eh, Yang kemarin kan yang saya lihat itu kan harus ada pembelajaran yang terus nah ini ada capaian yang ingin dilakukan, capaian atau nanti anak ini jadinya seperti ini, tapi sesuai dengan kebutuhan suara, tapi juga menyenangkan, suasananya aktif di kelas itu, dan juga pernah juga pembelajarannya. Setelah itu juga apa itu capaiannya nanti tercapai ya, anak ini tujuan apa, capaiannya seperti apa, model pembelajaran yang bagaimana yang siswanya antusias, suasananya menyenangkan. Dan anak juga tidak terbebani dalam apa itu namanya Bu, ya semuanya sama, apa itu kecerdasan, kemampuan berpikirnya juga. Bagaimana ini? Izin, Mungkin Pak Pat. satu Izin, Pak. satu contoh aja. Ya, Halo, Pak. Izin, Pak. ya, Terkait dengan pembelajaran itu memang pembelajaran yang harus menyenangkan. Jadi iya, mungkin anak di sekolah di sekolah dasar itu
tidak perlu banyak adanya PR, Pak, sehingga tidak menjadi suatu beban terhadap anak. Karena kalau menjadi beban, anak itu menjadi kepikiran juga. Sehingga seorang guru di dalam pembelajaran yang menyenangkan, seorang guru itu harus bisa mendesain pembelajaran yang Iya. menyenangkan, ya. Oke, Jadi ya. mendesain pembelajaran yang menyenangkan yang seperti apa, yang sesuai dengan karakter peserta didik. Mungkin itu, Pak. Oke, oke. Berarti pembelajaran yang menyenangkan dan menyesuaikan dengan karakter peserta didik ya, Pak ya. Iya, Yang Pak. lain setuju apa tidak? Mungkin ada tambahan? Setuju, Pak. Setuju ya. Mungkin juga metodenya biasanya yang paling menyenangkan itu ada yang ini ya, Pak ya. By games ya, ada gamesnya Oke, itu. ya berbasis games ya. Hmm. Berbasis Kemudian ada by permainan. project, itu juga menyenangkan siswa ataupun bentuknya mungkin kelompok ya, Pak. Itu juga Ya, bisa kelompok ya. menyenangkan untuk lebih nih, menyenangkan Oke. pembelajaran. Jangan Berikutnya lupa untuk suasana mungkin Pak ya, suasana pembelajaran suasana yang hmm, menyenangkan ya. yang menyenangkan dalam arti mungkin desain kelasnya ketika kita Ya, eh, apa ya mengerjakan proyek kita tambahkan musik yang sekiranya untuk motivasi anak mungkin bisa. Jadi ya, ya. gitu mungkin Pak tambahnya. Oke, dengan basis musik, dengan permainan ya Bu ya, dengan kerjasama, dengan ada apa ini? Kayak Proyek apa ini? mungkin Pak. Project, juga ada kayak motivasi, mungkin ada semangat, terus ada applause ya Bu ya, yang akan diberikan, bisa hadiah juga yang menambah semangat dari pembelajaran itu. Berikutnya, hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, mulai dari faktor internal seperti genetik dan biologis, hingga faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan budaya. Sekarang akan kita lanjutkan diskusi dengan pembahasan kasus berikut ini ya. Deskripsi kasus 1, Raka seorang siswa SMP kelas berapa ini Bu? Mas Kelas 9. 9 ya? Kelas 9, Iya, Pak. kelas 11 atau kelas 9 ya? 9. Kan, Pak. Berusia 15 tahun, dikenal sebagai anak yang cerdas, tetapi sering terlibat dalam konflik dengan teman-temannya. Dalam 2 bulan terakhir, guru BK menerima beberapa laporan bahwa Raka, yaitu satu, sering memukul atau mendorong temannya ketika bercanda. Yang kedua, pernah memecahkan kaca jendela kelas karena marah saat ditegur guru. Yang ketiga, sering berkata kasar kepada guru dan teman sebaya. Yang keempat, menjadi pemimpin kelompok yang suka mengintimidasi siswa lain. Saat diwawancarai guru BK, Raka mengatakan, saya nggak suka kalau orang nggak nurut sama saya. Lagian di rumah juga nggak ada yang peduli sama saya. Papa sama mama sibuk terus. Kalau saya salah, mereka cuma marah-marah. Jadi sekarang kita akan lanjutkan diskusinya ya. Selama waktu 25 menit, kasus 1 di atas, kemudian jawab pertanyaan berikut. Yaitu nomor 1 pertanyaannya yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku agresif Raka? Yang kedua, bagaimana dampak kondisi keluarga terhadap perkembangan sosial emosional Raka? Yang ketiga, teori perkembangan apa yang relevan untuk menjelaskan perilaku Raka? Yang keempat, strategi apa yang bisa dilakukan guru untuk membantu mengurangi perilaku agresif
pesertakah? Yang kelima, bagaimana peran teman sebaya dalam memperkuat atau mengurangi perilaku agresif ini? Berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan kasus berikut. Deskripsi kasus 2, Dewi, siswa kelas X SMA, akhir-akhir ini sering terlibat perkelahian dengan teman sekelasnya. Sebelumnya, Dewi dikenal pendiam dan tidak pernah membuat salah. Namun sejak berteman dengan kelompok senior yang terkenal suka berkelahi, Dewi berubah praktis. Guru BK mendapatkan laporan bahwa Dewi pernah mengancam teman sekelasnya dengan kata-kata kasar hanya karena tidak diberi coklat saat ulangan. Di media sosial, Dewi juga terlibat mengunggah foto dengan caption menantang siswa lain. Saat guru memanggil Dewi untuk konseling, ia mengaku, "Saya nggak mau dibilang lemah. Kalau nggak gitu sama mereka atau geng senior, nanti saya dibully. Jadi saya harus menunjukkan kalau saya kuat." Jadi Dewi ini kelas 10 SMA ya Bu ya. Ya, jadi ini didiskusikan dulu ya Bu ya. Ya, Pak. Didiskusikan selama 25 menit ya. Kasus 1 sama 2 ini ya Bu ya. Atau 1 dulu? 1 dan 2 mungkin langsung enggak apa-apa, Pak. Dibagi kelompok gitu, Pak nih. Bagi kelompok Dibagi ya, kelompok Pak. ya. Apa dua-dua, Pak, untuk kasus 1 dan kasus 2 gitu toh, Pak? Bagaimana yang lain? Satu persatu atau dua-duanya dibagi 2 kelompok? Bagi 2 kelompok enggak apa-apa, Pak. Bagi 2 kelompok ya. Jadi kita tunggu selama 25 menit ya Bu ya. Untuk Ya, Pak ya. kelompoknya siapa dengan siapa, Pak? Ya, kelompoknya ditentukan saya apa milih sendiri atau diundi? Gimana? Apa aja, Pak? Biar tidak berebutan, Pak. Tidak berebutan. Dua-dua berarti, Pak, nggih? Atau satu-satu dulu, bagaimana? Satu-satu Izin, yang Pak. tadi itu dibagi. Ya, Izin, Pak. ya. Kalau menurut saya, alangkah baiknya kasus 1 diselesaikan dulu, dibahas selama 25 menit. Setelah itu setelah dibahas, baru kasus 2 dibahas juga, Pak. Ya, Menurut berarti saya, satu-satu. Oke. ini juga sangat banyak, Pak. Ya. Berarti satu-satu, terus satu Satu persoalan, satu kasus dibahas bersama-sama, lalu kasus berikutnya juga dibahas bersama-sama, Pak. Oke, Nanti sama-sama. diskusinya. Apakah tugas Mungkin satu itu ini pendapat dibagi saya, nggak tahu kalau teman-teman gimana. atau satu gini, satu ini dibagi 2 kelompok bagaimana? Kan ada diskusi kan ini kan. Ada diskusi nanti antara kelompok A dan kelompok B. Bagaimana? Bagaimana, Bu? Nggih, Pak. Dibagi per kelompok apa atau dibahas bersama-sama? Yang soal 1, kasus 1 ini. Dibagi kelompok aja, nggih. Jadi Ya, kelompok kasus 1 berarti di kelompok A sama dan B ya, Bu ya? A, kelompok 2, kasus 2, 2 orang gitu, Pak. Iya, gimana itu? Kan kita juga ada diskusi kan, Bu? Diskusi antar kelompok. Baik, Pak. Jadi kasus 1 dibagi kelompok A dan B ya. Kelompok Ya, Pak. A Bu Endang Setiawati sama Bu Prima, kelompok B Pak Sudarsono sama Bu Siti Navia. Bagaimana? Siapa? Nanti pas kelompok 2 nanti diganti anggotanya. Nanti Bu Endang sama Bu Siti, Bu Prima sama Pak Sudarsono. Bagaimana? Ya, Pak.
Oke ya. Ya, Jadi kita menunggu 25 menit ya Bu ya. Dari sekarang ya. Boleh off cam dulu ya, Pak. Boleh. Kita diskusi lewat grup WA, boleh ya, Pak ya? Ya boleh Bu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama.
Halo, halo. Apakah sudah selesai pengerjaannya? Ampun, Pak. Oke, bisa dilanjutkan untuk jawaban dari kasus yang pertama ya. Dari kelompok siapa dulu, Pak? Yang siap yang mana? Yang kelompok A apa kelompok B? Kelompok A sudah siap ya, Bu Endang sudah ya? Ampun, Bu. Silakan, Bu Prima. Oke, kami coba ya Pak ya, dari kelompok Ya, A dulu. Oke, tadi yang membahas tentang Raka, seorang siswa SMP yang dikenal sebagai anak yang cerdas, tapi sering terlibat dalam konflik dengan teman-temannya. Dalam 2 bulan terakhir, guru BK menerima beberapa laporan terkait kasus penyimpangan Raka tersebut. Nah, untuk hasil diskusi kami, jawaban pertanyaan pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku agresif Raka? Nah, ini untuk faktornya menurut kami ini yang ada 2 faktor, Pak. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Mana faktor internal ini, Raka ini memiliki karakteristik psikologis yang mendorongnya untuk menjadi dominan dan menjadikan dia itu mudah frustasi. Misalkan kita lihat dari ucapannya, saya nggak suka kalau orang nggak nurut sama saya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa si Raka ini mempunyai masalah dalam regulasi emosi dan juga kebutuhan akan kontrol emosinya. Nah, kemarahan yang meledak-ledak ini saat ditegur guru menunjukkan ketidakmampuannya mengelola emosi negatifnya. Kemudian, kalau dari faktor eksternalnya, lingkungan keluarga Raka ini memainkan peran yang sangat krusial. Keterlibatan emosional orang tua yang minim dan respon yang keras, atau di sini kan tadi cuma marah-marah gitu ya, karena orang tuanya sibuk tadi kalau kita lihat kasusnya, ini membuat Raka tidak memiliki model yang baik untuk mengelola konflik dan juga emosi. Jadi dia tidak belajar cara berkomunikasi yang secara sehat dan mencari perhatian atau pengakuan dari cara yang negatif. Nah, lingkungan teman sebaya ini juga turut andil dalam perilaku Raka. Misalnya karena Raka ini kan menjadi pemimpin kelompok yang suka mengintimidasi gitu ya, menunjukkan bahwa perilaku agresifnya ini diperkuat oleh interaksi dengan teman-teman yang memiliki kecenderungan yang serupa. Itu untuk jawaban yang pertama, Pak. Kemudian untuk jawaban yang kedua, bagaimana dampak kondisi keluarga terhadap perkembangan sosial emosional Raka? Di sini kondisi keluarga Raka kan di mana orang tuanya tadi sibuk dan hanya merespon dengan kemarahan. Ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sosial emosionalnya. Jadi yang pertama terlihat ya Pak ya bahwa ini kurang ya. adanya kelekatan, gitu ya, kurang adanya kelekatan. Jadi Raka ini merasa tidak ada yang peduli dengan dirinya, yang mengindikasikannya bahwa ia tidak memiliki hubungan yang aman dan suportif dengan orang tuanya. Kelekatan yang tidak aman ini dapat menyebabkan bahwa anak kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi kedekatan dengan orang tuanya atau keluarganya ini kurang. Kemudian yang kedua itu adalah model perilaku negatif. Nah, orang tua Raka tadi kan memberikan contoh bagaimana menyelesaikan masalah dengan kemarahan, bukan dengan dialog ataupun negosiasi. Sehingga Raka ini akhirnya meniru pola dari orang tuanya, menggunakan agresi verbal dan fisik sebagai alat mendapatkan apa yang ia inginkan dan mengekspresikan ketidakpuasannya. Jadi tidak dengan dialog tapi menggunakan kemarahannya. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam mengelola emosinya. Jadi tanpa bimbingan orang tua tentang cara mengekspresikan frustasi atau amarah dengan cara yang konstruktif, Raka ini akhirnya menjadi tidak memiliki mekanisme yang sehat cara untuk pengelolaan dirinya. Akibatnya ia meluapkan emosinya dengan merusak atau menyakiti orang lain. Ini yang kedua untuk dampak kondisi keluarganya.
Mungkin yang ke-3 sampai 5 Bu Endang mau menambahkan? Oke, Pak U. Terima kasih, Bu. Yang ketiga yaitu teori perkembangan apa yang relevan untuk menjelaskan perilaku Raka. Nah, di sini kami ada dua teori yang kami ambil. Yang pertama yaitu teori belajar sosial punyanya Albert Bandura. Jadi teori ini sangat relevan di mana Raka belajar perilaku agresifnya itu melalui pengamatan dari orang tuanya, lingkungannya yaitu orang tua ya. Di mana dia melihat bahwasannya agresi atau marah-marah adalah cara untuk merespon suatu kesalahan dan mendapatkan perhatian. Lalu dia akan menirunya dalam interaksi dengan teman-teman dan gurunya. Yang kedua yaitu teori perkembangan psikososial yaitu punyanya Erik Erikson. Raka berada pada tahap identitas ya. Tadi saya melawan kebingungan kan. Pada usia 15 tahun remaja berupaya untuk membentuk identitas dirinya. Jadi perilaku agresif Raka ini bisa jadi merupakan bagian dari eksplorasi identitasnya sebagai pemimpin atau orang yang berkuasa. Jadi sebagai kompensasi atas rasa tidak berharga atau tidak dihargai di rumah. Itu teorinya. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu strategi apa yang bisa dilakukan guru untuk membantu mengurangi perilaku agresif Raka. Nah, di sini strategi kami yaitu yang pertama itu melalui guru BK dan guru lainnya yang dapat menerapkan yang pertama mungkin bimbingan konseling secara individu yaitu di mana guru BK ini mengajak Raka untuk berdiskusi secara rutin ya di ruang BK. Di mana diskusinya itu fokusnya konseling pada pengembangan regulasi emosi. Di mana bagaimana cara mengenali pemicu amarahnya dan mengajarkan teknik relaksasi atau cara mengekspresikan perasaan dengan kata-kata bukan dengan tindakan. Yang kedua yaitu terapi kognitif behavioral yaitu CBT sederhana di mana dapat membantu Raka mengidentifikasi pikiran-pikiran irasionalnya. Saya nggak suka kalau orang nggak nurut sama saya. Mungkin bisa diganti dengan pikiran yang lebih realistis dan positif ya. Jadi tinjau kembali bagaimana cara merespon situasi tertentu seperti itu. Kemudian ada latihan keterampilan sosial, di mana diberikan pada Raka untuk mempraktekkan keterampilan sosial yang lebih sehat, seperti mungkin kerja kelompok, mungkin bernegosiasi, ataupun mendengarkan pendapat orang lain. Begitu, kemudian komunikasi dengan orang tua. Nah, di mana nanti guru BK ini perlu menjalin komunikasi dengan orang tua. Di mana nantinya akan menjelaskan kepada orang tua pentingnya bagi Raka dan bahwa respon marah-marah hanya akan memperburuk perilakunya. Disarankan agar mereka meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan Raka secara positif dan mungkin memberikan apresiasi atas hal-hal yang telah dilakukan dengan baik. Yang terakhir, yaitu pertanyaan terakhir, bagaimana peran teman sebaya dalam memperkuat atau mengurangi perilaku agresif ini. Nah, peran teman sebaya. Mungkin peran teman sebaya ini sangat penting ya, baik dalam memperkuat ataupun mengurangi perilaku agresif Raka. Kalau kita bicara memperkuat, di mana teman sebaya ini yang memandang Raka sebagai pemimpin yang kuat dan mengintimidasi, dapat memperkuat perilakunya. Mereka memberikan validasi dan pengakuan yang dicari Raka, sehingga ia merasa pelakunya efektif untuk mendapatkan status sosial. Mengurangi di mana sebaliknya ini ya, jika Raka berada dalam kelompok teman yang menjunjung tinggi empati, kerjasama, dan komunikasi yang sehat, ia mungkin akan belajar bahwa agresi tidak dihargai dan tidak efektif. Di mana peran guru ini dapat menempatkan Raka dalam kelompok yang positif, ia dapat berinteraksi dengan model perilaku yang lebih baik. Terima kasih. Begitu, Bapak. Ya, terima kasih juga. Berikutnya kelompok yang B ya, kelompok yang kedua ya, menjelaskan tentang kasus yang satu ya. Apakah sudah siap kelompok
kelompok 2 atau kelompok B? Pak, izin Pak, Iya, hanya saya sama Bu Nabia ini, tapi saya nanti membahas ini dulu Pak, terkait dengan kelakuan Raka, faktor yang iya, mempengaruhi perilaku agresif Raka, iya, sama dengan yang kelompok tadi bahwa itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor iya, internal itu seperti emosi, kemarahan, frustasi, kepribadian, kondisi biologis, serta yang untuk faktor eksternal itu seperti lingkungan keluarga, sosial, norma sosial, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang kedua, itu dampaknya dari keluarga yaitu Raka sangat kurang perhatian dari orang tua karena iya, orang tuanya sibuk dengan kerja sehingga Raka dengan orang tua kurang berkomunikasi. Lalu yang terkait dengan teori dari kasus Raka yaitu kita menggunakan teori frustasi agresi yang menyatakan agresi adalah reaksi terhadap hambatan mencapai tujuan. Ini teori Naluria Simon Freud yang melihat iya, agresi sebagai dorongan bawaan atau insting dari dalam diri manusia seperti dorongan kematian, teori belajar sosial yang berpendapat perilaku agresif dipelajari melalui observasi dan imitasi dari lingkungan. Seringkali melibatkan teman sebaya, keluarga, media. Selain itu, faktor biologis seperti tingkat hormon testosteron dan berpengaruh genetik juga berperan dalam memprediksi agresi. Dan teori perkembangan sosial menekankan pengaruh faktor lingkungan seperti pola asuh dan lingkungan sosial yang tidak stabil. Mungkin dari Bu Naftia bisa menambahi untuk nomor 4 dan 5, Bu. Ini saya lanjutkan aja untuk jawaban nomor 4. Strategi apa yang iya, dipergunakan, yang dilakukan guru untuk membantu mengurangi perilaku agresif dari Raka? Mungkin di sini dari saya itu pahami dulu pemicu perilaku anak tersebut. Jadi sebagai seorang guru BK kita harus memahami dulu, jangan langsung memvonis, tapi pahami dulu perilaku anaknya. Yang kedua, memberikan contoh perilaku yang baik kepada anaknya. Yang ketiga, ajarkan anak untuk bisa meminta maaf kepada anak yang dipukul. Jadi harus mengajarkan, oh kamu harus meminta maaf karena kamu telah melakukan ini, melakukan itu tidak baik, kamu harus meminta maaf. Untuk yang kelima, bagaimana peran teman sebaya dalam memperkuat atau mengurangi perilaku agresif sama dengan yang disampaikan dari kelompok tadi, yaitu temannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari Raka. Diarahkan pada teman-temannya untuk supaya tidak agresif, sehingga Rasa bisa mengendalikan emosinya dan bisa mengontrol emosinya. Dan guru BK pun harus menjalin komunikasi dengan orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa meluangkan waktunya untuk bisa memberikan bentuk perhatian kepada Raka. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. iya, iya. Ya, terima kasih juga ya. Saya lihat dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok A dan B ya. Ini jawabannya sudah bagus dari grup A atau grup B ini saling melengkapi kayaknya. Yang saya lihat yang tidak ada di kelompok A ditambahi sama kelompok B barusan ya. Jadi sudah luar biasa, sudah bagus untuk presentasinya, untuk jawabannya dari diskusi kelompok ini. Berikutnya lanjut di kasus 2 ya. Apakah yang di kasus 1 ada sanggahan mungkin atau gimana? Apakah sudah sama-sama pas ini?
Jadi keduanya saling melengkapi dari jawaban tadi. Ya, sudah pas Pak, menurut saya sudah sesuai, saling melengkapi. Iya. Jadi memang kalau ini saya tambahin dikit Pak ya. Kalau menurut Iya. saya guru BK sangat diperlukan dalam kasus itu tadi, kasus Raka tadi. Tapi mungkin apa ya, Iya. diam-diam. Jadi Raka kadang kita perlu perlakuan di mana siswa itu tidak boleh tahu kalau kita sedang melakukan perlakuan ke siswa tersebut. Iya. Strategi BK lah itu. Terima kasih. Iya. Jadi sesuai. Oke. Terus untuk kasus 2 ini perlu waktu apa enggak ini untuk diskusi yang kasus 2? Butuh waktu untuk berdiskusi lagi atau gimana? Tuh sebentar Pak, belum selesai yang kasus 2 Pak. Ya, berarti diskusi lagi ya, waktu berapa menit untuk kasus 2? Mungkin 5 menitan cukup ya Pak Bu ya? Belum selesai Pak diskusinya yang kedua. 5 menit lagi Ini ya Pak untuk ya. pertanyaannya Pak, mohon dianu Pak. Oh iya. Ya, Di-share Pak, pertanyaan pertanyaannya belum tahu saya. dibacakan. Ya, Ya, diskusi selama 25 menit ya. Atau bisa dikurangi ya. Kasus Yang 2. ini ya Pak ya pertanyaannya ya. Ya, pertanyaannya yang nomor 1, mengapa perilaku agresif seperti ini sering muncul pada remaja? Yang kedua, bagaimana kaitannya dengan teori Erikson tentang identity sama role quotient ya? Itu. Yang ketiga, apa dampak jangka panjang jika masalah ini tidak ditangani? Yang keempat, strategi apa yang bisa dilakukan guru dan sekolah untuk mengatasi masalah ini? Oke, jadi ada waktu 5 menit ya, 5 menit 7 menitan ya untuk menjawab pertanyaan dari ini. Oh, 9 menit ya, Bu ya. Butuh waktu 9 menitan ya. Ya Pak. Ya. Oke. Izin off cam dulu ya Pak untuk Ya. diskusi. Oke, berarti kita on cam dulu semuanya.
Halo, apakah untuk kasus yang kedua sudah siap untuk jawaban dipresentasikan? Ampun, Pak. Oke. Oke, bisa dilanjut. Kelompok dari mana dulu ini yang menjawab? Mungkin kelompok saya dengan Bu Nafiah, nggih, Pak. Oke, ya Bu. Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama, mengapa perilaku agresif seperti ini sering muncul pada masa remaja? Nah, karena remaja ini sedang mencari identitas diri, maka eh, mungkin perlu ya mengapresiasi pelaku ini sehingga menunjukkan siapa diri mereka. Dan ini dibutuhkan untuk pengakuan diri dari sebuah kelompok atau teman sebaya mereka. Jadi pencarian identitas, Pak, ini Pak, yang mempengaruhi mereka itu Ya, perilaku agresi. Kemudian mungkin pengaruhnya yaitu kelompok sebaya atau temannya yang seusia mereka ini. Ini juga sangat mempengaruhi perilaku mereka. Dan juga ini perilaku dari lingkungan dan keluarga. Ini juga mempengaruhi perilaku agresif pada usia remaja. Kemudian yang kedua, bagaimana kaitannya dengan teori? Teori Erikson tentang identity lawan role confusion. Nah, kalau melihat Dewi ini, yang pertama yaitu pencarian identitas diri. Jadi Dewi merasa identitasnya itu lemah dan tidak ingin dipandang seperti itu. Jadi ia berusaha membangun identitas baru yang ia anggap kuat dan hebat. Jadi dia ingin mengikuti perilaku dari kakak-kakak kelasnya. Jadi ini adalah upaya untuk menemukan jati diri mereka. Kemudian yang kedua ini eksperimen peran. Jadi Dewi ini sedang mencoba untuk peran sosial yang baru, yaitu sebagai anggota kelompok yang berkuasa dan ditakuti. Tapi sayangnya peran yang ia coba adalah peran yang destruktif dan agresif. Kemudian ini adalah tekanan sosial, Pak. Tekanan dari teman sebaya untuk menyesuaikan diri menjadi faktor pendorong utama. Jadi Dewi ini takut dibully jika ia tidak mengikuti kelompok seniornya. Kemudian untuk 3 dan 4 mungkin Bu Nafiah bisa dilanjutkan. Silakan. Iya, Bu. Nomor 3 dan 4. Silakan Bu. Oke. Untuk dampak jangka panjangnya ya, apabila ini tidak diatasi, itu akan sangat mempengaruhi jati diri dia. Itu sangat berisiko untuk perilaku dia, kemudian dia akan terkait dengan sosial, itu akan sangat berpengaruh karena apabila perilaku yang buruk itu tetap ada pada dirinya, itu akan sangat mempengaruhi sosial di mana dia berteman dan sebagainya. Dan itu akan berpengaruh juga ke akademik. Akademiknya juga akan sangat berpengaruh apabila dia tetap memiliki perilaku yang seperti itu tadi. Dan itu tentunya akan sangat mempengaruhi masa depan si anak. Nah, untuk berikutnya mengenai strategi yang bisa dilakukan oleh guru dan sekolah untuk mengatasi masalah ini kembali lagi guru BK ya, di mana memang guru BK sangat berperan penting terhadap siswa-siswa yang seperti ini. Jadi guru BK harus secara intensif menindaklanjuti baik secara apa ya, secara kasat mata atau eh, di balik ini secara diam-diam seperti tadi saya sempat mengatakannya. Jadi kembali lagi ke sifat Dewi itu kira-kira dia bisa nggak kalau diatasi dengan cara terbuka. Kadang ada anak ketika solusi kita seolah benar-benar terbuka dia malah kayak menolak gitu. Jadi kita sebagai guru BK memang harus ada strategi-strategi gimana
kalau sifat seperti ini itu gimana strateginya, mungkin seperti itu. Kemudian itu tentu melibatkan beberapa pihak, beberapa misal temannya dan terutama orang tua, di mana memang waktu yang terbanyak itu adalah di orang tua. Jadi guru BK komunikasi dengan orang tua itu sangat penting. Begitu juga untuk lingkungan sekolah juga perlu gimana agar Dewi ini perilakunya tidak bisa diatasi seperti itu. Gitu kurang lebih dari kami. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Sudah bagus jawabannya. Lanjut ke kelompok berikutnya ya untuk mempresentasikan. Ya Pak, dari kelompok saya dan Pak Sudarsono. Ya. Mungkin saya dulu ya Pak Sudarsono ya. Oke. Untuk dari kelompok kami Pak, mungkin tambahan dari kelompok yang sebelumnya itu yang terkait pertanyaan pertama, mengapa perilaku agresif ini muncul pada remaja? Itu mungkin yang pertama kami adanya perkembangan otak ya Pak, karena otak remaja itu kan terutama bagian lobus prefrontal itu kan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol diri. Nah, pada perkembangan remaja ini memang belum berkembang sepenuhnya. Jadi ini membuat remaja lebih rentan dalam bertindak impulsif dan kurang mampu mengendalikan emosi, termasuk juga mengendalikan amarahnya. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan mengelola emosi. Nah, remaja ini kan seringkali belum memiliki keterampilan yang matang untuk mengelola emosi seperti frustasi atau amarah dengan cara yang sehat gitu. Akibatnya mereka melampiaskan melalui agresi fisik ataupun secara verbal. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, ini kaitannya dengan teori Erikson. Ini yang pertama ini adalah terkait tentang tekanan sosial, Pak. Jadi tekanan dari teman sebaya untuk menyesuaikan diri ini menjadi faktor pendorong yang utama. Dewi ini takut dibully gitu ya jika ia tidak mengikuti kelompok seniornya. Sehingga ketakutan ini mendorong untuk mengadopsi perilaku yang sebenarnya atau tidak mencerminkan dirinya yang asli. Jadi dia memang bertingkah seolah-olah itu bukan dirinya untuk bisa mengikuti kelompok seniornya. Kemudian yang kedua, kebingungan atas perannya. Jadi jika Dewi ini terus mengadopsi identitas yang salah ini, ia akan jatuh ke dalam kebingungan peran. Ia tidak akan tahu siapa dirinya sebenarnya dan akan terus mencari pengakuan gitu melalui perilaku agresifnya, yang pada akhirnya akan merusak dirinya sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, dampak jangka panjangnya jika masalah ini tidak ditangani. Yang pertama tentunya adanya kecenderungan perilaku yang beresiko. Nah, tanpa adanya penanganan yang tepat, hal ini beresiko terlibat dalam perilaku beresiko yang lainnya, seperti bisa penyalahgunaan zat atau kenakalan remaja yang lebih serius. Ini untuk jangka panjangnya ya Pak. Lalu yang kedua, kesulitan di masa depan. Nah, dalam jangka panjang bisa terlihat saat ia memasuki dunia kerja, di mana ia akan kesulitan bekerja dalam tim dan juga dalam mengelola konflik secara profesional. Nah, itu untuk dari kelompok kami, Pak. Mungkin nomor 4 dan 5 bisa dilanjutkan, Pak Sudarsono. Pak Sudarsono? Terima kasih. Ini Ya, pertanyaan sampai 4 ini, nggak sampai 5. Oh iya, 4. Saya sampai 5. Ya, yang keempat, Pak. Siap. Terima kasih. Terkait dengan strategi apa yang bisa dilakukan guru dan sekolah untuk mengatasi masalah ini. Jadi dalam mengatasi masalah ini, guru BK, sekolah, orang tua memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam membantu Dewi untuk keluar dari keagresifannya. Mungkin yang pertama tadi sudah disampaikan oleh kelompok sebelah, itu perlu adanya konseling individu intensif, baik dengan guru BK maupun dengan guru yang lain. Lalu mengajarkan keterampilan mengelola emosi, jadi bagaimana sih cara mengendalikan emosinya. Yang ketiga, intervensi pada kelompok. Ini penting untuk melibatkan kelompok yang di atasnya atau kakak kelasnya untuk mempengaruhi Dewi. Guru BK harus bisa berbicara dengan mereka untuk mengubah dinamika kelompok menjadi lebih positif. Yang keempat adalah melibatkan orang tua. Tadi sudah saya jelaskan
bahwa orang tua itu memiliki peranan yang sangat penting, harus banyak bisa memberikan perhatian kepada anaknya. Jadi anaknya itu, maaf, jadi orang tuanya itu tidak sibuk kerja, tapi ada perhatian ke anak-anaknya. Ini demi perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Yang berikutnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tidak ada tekanan, dan yang lainnya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih atas jawaban Pak Sudarsono dan kelompok-kelompok yang lain. Jawabannya luar biasa, saling melengkapi di antara satu dengan yang lainnya ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang, baik secara fisik maupun psikis, dari waktu ke waktu. Oke ya. Jadi berikutnya faktor internal. Yaitu nomor satu, faktor internal berasal dari dalam diri individu yang dipengaruhi juga. Yang pertama yaitu A, genetik, hereditas, gen atau keturunan dari orang tua memainkan peran yang fundamental dalam menentukan potensi perkembangan seseorang. Ini termasuk di dalamnya yaitu kecerdasan IQ, bakat dan minat, kondisi fisik. Oke, berikutnya yang B, kematangan biologis. Perkembangan fisik dan neurologis atau otak yang terjadi seiring bertambahnya usia. Kematangan ini adalah persyaratan untuk munculnya kemampuan tertentu. Contohnya, anak tidak bisa diajarkan membaca sebelum otaknya matang secara kognitif untuk memproses simbol-simbol huruf. Berikutnya, kemampuan motorik halus seperti menulis hanya bisa dikuasai setelah saraf dan otot tangan anak mencapai tingkat kematangan tertentu. Yang berikutnya, yang C, psikologis. Faktor-faktor mental dan emosional ini yang mempengaruhi bagaimana peserta didik belajar dan berinteraksi, yaitu melalui motivasi, kepribadian, kondisi kesehatan peserta didik tersebut. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah pengaruh dari lingkungan di luar diri individu yang berinteraksi dengan faktor internal. Berikutnya yaitu lingkungan keluarga. Yaitu keluarga adalah yaitu sekolah pertama dan lingkungan paling penting dalam perkembangan anak. Yaitu penentunya yaitu pola asuh orang tua. Berikutnya hubungan keluarga. Berikutnya kondisi sosial ekonomi. Terus yang berikutnya lagi yang B yaitu lingkungan sekolah. Sekolah berperan sebagai lingkungan formal yang membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Yaitu berikutnya membuat kualitas yaitu kualitas guru, kurikulum dan metode pembelajaran, lingkungan sosial sekolah. Yang berikutnya yang C, lingkungan masyarakat, interaksi yang besar, yaitu nilai budaya, akses ke sumber daya, media, dan teknologi. Oke. Jadi silakan kalian amati ya
video ini dan lakukan observasi secara mandiri. Nanti di-share di grup ya Pak ya. Nanti bisa ini dibuat tugas ini ya. Ya Pak. Ya, nanti ini dibuat tugas. Jadi materinya ini sudah selesai ya ini ya. Ya, Pak. Ya, nanti presensinya nanti bisa di chat di WA ya. Siap. Baik Pak. Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing supaya ilmu kita bertambah, bermanfaat, dan kita jangan lupa semoga kita sehat selalu. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, Pak. Ya. Dari kejadian yang dan presentasi tadi dan diskusi tadi banyak manfaat ya dan juga saling berkaitan ya antara soal satu dan yang lainnya dan juga masalah dari permasalahan satu dan yang lainnya sudah terjawab dan peran orang tua, lingkungan semua sangat mempengaruhi ya. Oke. Karena ini sudah selesai, sudah permasalahannya sudah sesuai dengan yang diharapkan dan kita sudah berdoa, kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Berarti acara ini kita tutup ya. Ya, Pak. Ya, oke. Oke ya. Sudah di screenshot nih buat dokumentasi. Ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak Fadli. ya sama-sama Pak Sudarsono dan teman-teman yang lainnya.